sebentar. Tafadhal Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Oke. Jadi insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembelajaran kita setelah kita mempelajari yang kemarin dan insyaallah kita akan memurojaah juga. Oke, silakan dilanjutkan slide-nya. Oke, jadi kemarin kita sudah membahas tentang i'rabul mu'rab ya. Silakan lanjut, next. Lanjut. Nah, lanjut terus sampai ke bawah. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan mauqi'ul i'rab, hukmul i'rab dan alamatul i'rab dan sababnya. Jadi untuk memurojaah saja, jadi ada 4 komponen untuk mengi'rabkan mu'rab ya. Ada mauqi'ul i'rab, artinya itu kedudukan i'rab seperti fa'il atau maf'ulun bih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hukum i'rab. Hukumnya apa? Nah, ada marfu, ada mansub, ada majzum dan lain-lainnya. Alamatul i'rab yaitu tanda i'rab seperti dhammah atau kasrah. Dan sebabnya, sebab mengapa ada tanda i'rab seperti itu. Misalkan karena dia itu adalah isim mufrad. Karena dia itu adalah isim mufrad. Contohnya, apabila kita mengatakan hadza kitabun, seperti yang kita contohkan kemarin, kitabun, itu menjadi apa? Kitabun menjadi khobar. Kitabun menjadi khobar, marfu, dan wa alamatu raf'ihi dhammah. Dan tanda rafa'nya adalah dhammah, li'annahu ismul mufrad. Nah, kalau misalnya kita sudah memasukkan keempat komponen ini, kalau misalnya kita sudah memasukkan 4 komponen ini, maka itu sudah dibilang lengkap. Adapun kalau misalnya Ustadz, Ana pernah juga mendapatkan khobarun marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammah az-zahirah fi akhirih. Nah, itu tambahan yang diperbolehkan itu ya. Itu adalah tambahan yang diperbolehkan. Tapi untuk kali ini mungkin kita hanya menjelaskan sampai sini saja ya. Bagi rekan-rekan yang ingin menambah az-zahirah fi akhirih boleh. Tapi supaya kita lebih mantap dasarnya, kita mencukupkan sampai sini saja. Jadi 4 komponen. Oke, next. Silakan lanjut lagi sampai ke bawahnya lagi. Lalu kalau misalnya kita sudah menjelaskan i'rabul mu'rab, ada namanya i'rabul mabni juga. Yang pertama kali adalah kita menjelaskan tentang nau'ul kalimat. Nau'ul kalimat itu adalah jenis katanya apa. Kalau misalnya dia itu domir, maka kita katakan domir. Domir mutasil, domir mufasil, dan lain-lainnya. Nanti kita akan memperbanyak contoh insyaallah. Yang kedua adalah alamatul bina. Alamatul bina adalah tanda mabninya. Ya, sebagaimana di i'rab juga ada tandanya, di mabni juga ada tandanya. Misalkan seperti dhamma, kasrah dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga mahallul i'rab. Mahallul i'rab itu seperti rafa atau nasab. Kalau di mu'rab, i'rabul mu'rab yang di sebelah kanan, itu hukum i'rabnya itu seperti marfu, mansub, majzum dan lain-lainnya. Tapi kalau di i'rabul mabni kita mengatakan fi mahalli raf'in atau fi mahallin nasbin, seperti itu, ya. Nah, yang keempat adalah mauqi'ul i'rab. Ini yang menjadi pembeda antara i'rabul mu'rab dengan i'rabul mabni, yaitu i'rabul mu'rab, mauqi'ul i'rab, kedudukan i'rabnya itu di pertama. Itu untuk i'rabul mu'rab, yang isim mu'rab. Tapi kalau misalnya di isim mabni, maka mauqi'ul i'rab atau kedudukan i'rabnya itu terletak di akhir. Kita mengambil contoh ya, seperti hadza kitabun ya. Kitabun kita udah jelaskan tadi khobar di sebelah kanan tadi. Tapi ini kita jelaskan dza. Dza-nya itu isim isyarah ya. Nah, fi mahalli raf'in itu karena dia itu menjadi mubtada, makanya kita mengatakannya fi mahalli raf'in, lalu kita sebutkan mauqil i'rabnya mubtada seperti itu. Jadi itu adalah ringkasan yang kemarin
kita sudah menjelaskan di pertemuan pertama bagaimana cara mengi'rabkan mu'rab dan juga bagaimana mengi'rabkan mabni. Kalau misalnya ada mengatakan, Ustadz, ana masih belum paham Ustadz, seperti ini. Insya Allah antum akan memahami hal tersebut ketika antum sudah terjun. Nah, seperti anak-anak. Seperti anak-anak itu bagaimana mereka cara belajar bahasa Indonesia? Ya memang belajar bahasa Indonesia ketika mereka umur baru 2 tahun, 3 tahun mereka belum paham. Tapi karena nanti sudah terbiasa, nanti insya Allah bisa. Maka dari itu kita akan membiasakan diri kita. Oke. Yang penting kita punya catatan dan insya Allah kita punya tanya jawab juga, nanti insya Allah kita menjelaskan. Oke. Silakan dilanjutkan terlebih dahulu. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan at-ta'awudz. Apa itu ta'awudz? Ta'awudz itu adalah sebuah bacaan yang harus kita baca ketika kita ingin membaca Al-Qur'an. Yaitu kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke, silakan a'udzu. Kita lihat a'udzu. Oke, berhenti dulu. A'udzu fi'lun mudhari'. A'udzu, saya berlindung. Saya berlindung itu adalah adza ya'udzu, yaitu fi'il mudhari' marfu'un. Kita katakan dia marfu'un. Jadi kan kita sudah sebutkan fi'lun mudhari' sudah. Marfu'un. Kenapa dia marfu'? Nanti kita lihat. Litajarrudihi 'anin nasibi wal jazim. Nah, ini perlu dicatat ya. Litajarrudihi 'anin nasibi wal jazim. Arti litajarrudihi 'anin nasibi wal jazim adalah karena dia terbebas dari yang menasabkan dan yang menjazamkan. Ana ulangi sekali lagi. Sebab dia marfu adalah karena dia itu terbebas dari yang menasabkan dan yang menjazamkannya. Makanya dia menjadi marfu. Perlu diketahui lagi, fi'il mudhari ada 3 keadaan. Bisa dia marfu, bisa dia majzum, bisa dia mansub. Kapan mansub? Kalau ada yang menasabkan. Kapan majzum? Kalau ada yang menjazamkan. Kalau misalnya nggak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazamkan, maka kita katakan fi'il mudhari tersebut adalah marfu. Jadi apabila kita menemukan fi'il mudhari marfu, maka kita katakan fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi, karena dia terbebas, anin nasibi wal jazim, terbebas dari yang menasabkan dan yang menjazamkan. Oke. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan nanti insya Allah di akhir ya. Jadi dicatat saja litajarrudihi anin nasibi wal jazim, yaitu adalah terbebasnya dia dari yang menasabkan dan yang menjazamkan. Oke. Selanjutnya wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ketika kita katakan a'udzu, maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Dia marfu'. Maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Nah, kita sudah menyebutkan i'rabnya, hukum i'rabnya dan tanda i'rabnya. Sekarang yang terakhir apa? Sebabnya. Sebabnya kenapa tandanya itu adalah dhammah? Oke, next. Li'annahu al-fi'lu al-mudhari'u as-sahihul akhir. Karena dia itu adalah fi'il mudhari' sahihul akhir. Oke. Kalau ada yang nggak paham sahihul akhir, nanti ditanya. Ya. Tapi sahihul akhir adalah huruf akhirnya itu adalah huruf sahih. Yaitu bukan alif, bukan waw, bukan ya. Itu jawabannya. Kenapa disebut dengan fi'il mudhari' as-sahihul akhir? Karena huruf akhirnya bukan alif, bukan waw, dan bukan ya. Ya. Sekali lagi, kenapa disebut al-fi'il al-mudhari' as-sahihul akhir? Karena akhir fi'il ini bukan alif, bukan waw, bukan ya, seperti itu. Oke, itu adalah i'rab a'udzu. Belum selesai. Oke, next. Nah, silakan rekan-rekan menulis sebuah kaidah yang sangat berharga, ya. Coba silakan tulis ba'da fi'lin fa'il. Ba'da fi'lin fa'il. Itu bahasa Arabnya. Ba'da fi'lin fa'il. Oke, artinya adalah setelah fi'il itu fa'il. Setelah fi'il
adalah fa'il. Maka dari itu ketika kita ingin mengi'rab i'rab apapun, lalu kita menemukan fiil, jangan sekali-kali kita meninggalkan yang namanya fa'il. Oke? Maka dari itu kita sudah menjelaskan fiil tadi, fiil mudhari', marfu'un, yatajarru dihan nasib wal jazim wa alamat rafi'i dhammah li'annahu al-fi'l al-mudhari' as-sahihul akhir. Nah, yang terakhir adalah wa fa'iluhu, dan fa'ilnya. Oke. Kenapa disebut dengan fa'il? Karena kita sudah mengatakan ba'da fi'lin fa'il. Setelah fi'il adalah fa'il. Lalu kita jelaskan di sini wa fa'iluhu, dan fa'ilnya adalah domirun mustatir. Domirun mustatir adalah domir yang tersembunyi. Fihi jawazan. Fihi jawazan takdiruhu huwa. Mohon maaf, ini sepertinya ada salah ketik ini. Yang benar adalah wa fa'iluhu dhamir mustatirun fihi wujuban, ya. Nanti kita akan ralat lagi ya, mungkin kurang teliti. Jadi kita mengatakan wa fa'iluhu dhamir mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana, ya. Fihi wujuban takdiruhu ana. Nanti kita akan benarkan lagi ya. Tapi intinya adalah yang paling terpenting adalah setelah kita menyebutkan fiil, maka yang datang setelah fiil adalah fa'il, seperti itu. Oke, selanjutnya. Billah, a'udzu billah. Nah, di sini kita akan menjelaskan al-ba harfu jar, ba adalah huruf jar, mabniun al kasri, dan tanda binanya adalah kasri, bi. Oke, selanjutnya la mahalla lahu minal i'rab. Nah, ini adalah catatan kita yang kemarin. Catatan kita yang kemarin apa itu? Apabila kita menemukan huruf, maka dia itu mabni la mahalla lahu minal i'rab. Setiap huruf mabniun la mahalla lahu minal i'rab. Setiap huruf adalah mabni dan tidak ada kedudukannya sama sekali di dalam i'rab. Itu maknanya, ya. Jadi karena ba ini adalah huruf jar, maka kita mengatakan la mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada kedudukannya di dalam i'rab. Oke. Selanjutnya, setelah kita mengi'rabkan ba, kita mengatakan lafzul jalalah, ya. Mohon maaf, jadi kalau misalnya ada yang mengi'rab Allah, jangan kita mengatakan Allah majrur atau Allah marfu, jangan, ya. Tapi kita mengatakan lafzul jalalah sebagai penghormatannya. Lafzul jalalah, nah itu dia ya. Jadi kita mengatakan Allah lafzul jalalah ismun majrurun. Kenapa dia menjadi ismun majrurun? Karena disebabkan oleh ba sebelumnya. Maka dari itu kita mengatakan lafzul jalalah ismun majrurun bil ba. Ismun majrurun bil ba. Apa arti ism majrur bil ba? Artinya itu lafzul jalalah tadi dia itu menjadi majrur dikarenakan ba tadi, huruf ba sebelumnya. Oke, selanjutnya wa alamatu jarrihi al kasrah, dan tanda jarnya adalah kasrah. Selanjutnya li'annahu ismul mufrad. Li'annahu ismul mufrad. Jadi seperti itu ya. Lafzul jalalah ismun majrurun bil ba. Isim majrur yang disebabkan oleh ba. Wa alamatu jarrihi al kasrah. Li'annahu ismul mufrad. Oke, itu adalah i'rab billah. Oke, selanjutnya min. Oke, next. Nah, ini dia. Min hampir sama dengan ba. Kita mengatakan min harfu jar, huruf jar. Mabniun ala sukun, karena tanda binanya adalah sukun. La mahalla lahu minal i'rab. Pertanyaannya, kenapa kita mengatakan la mahalla lahu minal i'rab? Karena kita punya kaidah. Kullu harfin mabniun la mahalla lahu minal i'rab. Setiap huruf itu mabni dan tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Seperti yang kita jelaskan tadi. Oke, selanjutnya asyaiton. Asyaiton karena dia setelah huruf jar, maka kita mengatakan ismun majrurun bimin. Nah, tadi lafzul jalalah ismun majrurun bil ba.
Sekarang asyaiton karena ada huruf jar sebelumnya kita mengatakan ismun majrurun bimin wa alamatu jarrihi al-kasrah. Selanjutnya li'annahu ismul mufrad. Nah, seperti inilah bagaimana kita cara mengi'rabkan at-ta'awudz. Oke. Mohon maaf bagi ada yang memiliki pertanyaan, nanti kita akan insyaallah 10 menit terakhir kita akan gunakan untuk sesi bertanya ya. Tapi kita menjelaskan terlebih dahulu. Jadi catatannya di sini mungkin ada yang diralat tadi di a'udzu tadi wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Ya. Bagi ada yang memiliki pertanyaan silahkan dicatat dulu nanti kita akan jelaskan, oke? Oke, beginilah cara mengirabkan at-ta'awudz. Ustadz, ana masih belum paham Ustadz. Insyaallah kita biasakan. Bagi yang belum biasa jangan pernah takut. Ya, beberapa dari rekan-rekan mungkin ada mengaku ana masih dasar Ustadz, tapi insyaallah akan bersungguh-sungguh. Nah, di sinilah sungguh-sungguhnya ya. Jadi insyaallah jalani aja dulu, nanti kita akan menjelaskan satu persatu. Kalau misalnya nggak bisa ditanya di grup, nanti silakan japri ana sendiri, oke? Oke, silakan selanjutnya. Nah, kita sudah selesai di ta'awudz. Ya, selanjutnya. Oh, sebelumnya, mohon maaf. Ini dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini belum diganti, mohon maaf sekali lagi. Jadi at-ta'awudz di akhir itu sebenarnya apa? Kata ar-rajim. Ar-rajim adalah yang terkutuk. Ya, yang terkutuk. Nah, ar-rajim bagaimana i'rabnya? Karena ar-rajim itu adalah sifat untuk setan, maka kita mengatakan apa? Ar-rajim na'tun lisyaiton. Na'tun lisyaiton. Ustaz, boleh nggak Ustaz sifatun lisyaiton? Boleh. Boleh kita mengatakan na'tun lisyaiton atau sifatun lisyaiton. Yang penting kita mengatakan kalau itu adalah sifatnya untuk syaitan. Na'tun lisyaiton. Karena i'rabnya adalah na'at, maka na'at itu mengikuti sebelumnya. Sebelumnya asyaiton majrur, maka kita katakan na'tun lisyaitoni majrurun. Majrurun. Wa alamatu jarrihi al-kasrah li'annahu ismul mufrad. Nah, seperti itu ya. Jadi ar-rajimi karena itu sifat untuk syaitan, maka kita katakan na'tun lisyaiton, boleh sifatun lisyaiton majrurun wa alamatu jarrihi al-kasra li'annahu ismul mufrad. Oke. Oke. Slide selanjutnya. Oke. Ketika kita sudah selesai di ta'awudz, maka yang kita lakukan adalah membaca ayat pertama, yaitu adalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, selanjutnya silakan diklik. Bismillah. Oke, bismillah itu dari dua kata, bi dengan ismi. Bi alba harfu jar mabniun al kasri la mahalla lahu minal i'rab. Nah, jadi yang kita jelaskan tadi panjang lebar tadi, kalau kita sudah paham berarti kita nggak usah jelaskan lagi. Ba huruf jar sudah paham. Mabniun al kasri tanda binanya adalah kasrah. La mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada kedudukan sama sekali di dalam i'rab. Kenapa? Kullu harfin mabniun la mahalla lahu minal i'rab. Setiap huruf adalah mabni dan tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Selanjutnya ismun majrurun bil ba. Nah, ismi adalah ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al-kasrah seperti itu. Selanjutnya li'annahu ismun mufrad. Nah, itu dia. Jadi mauqi i'rabnya adalah ism majrurun, lalu tanda i'rabnya adalah kasrah. Lalu sebab kenapa kasrah? Karena dia itu adalah isim mufrad. Tapi belum selesai sampai sini. Coba selanjutnya apa? Wa huwa mudhaf. Ustaz, katanya kalau misalnya udah sampai ke sebab, kan yang terakhir komponen terakhir kan sebab. Tapi kenapa kok ada penjelasan wa huwa mudhaf? Nah, nanti kita akan jelaskan wa huwa mudhaf ketika kita mengi'rabkan selanjutnya. Coba klik selanjutnya. Nah, bismillahi. Nah, kita menemukan lafzul jalalah lagi. Nah, di sini lafzul jalalah itu menjadi apa? Menjadi mudhafun ilaihi.
mudhafun ilaihi. Kenapa Ustaz menjadi mudhafun ilaihi? Karena susunannya adalah susunan idhofah. Ya, bagi yang belum tahu susunan idhofah, berarti nanti bertanya di grup insyaallah ya. Tapi insyaallah bagi yang sudah tahu dasar insyaallah mudhafun ilaihi itu tidak jadi masalah ya. Jadi lafzul jalalah di sini apa? Mudhafun ilaihi. Terus majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Mudhafun ilaihi itu majrur dan tanda jarnya adalah kasrah. Jadi, catatan yang terpenting adalah nih, silakan dicatat. Setiap kita menemukan mudhafun ilaihi, maka kita harus menjelaskan mudhafnya, ya. Jadi kalau rekan-rekan menemukan ada susunan idhofah, jangan lupa rekan-rekan menjelaskan yang mana yang mudhaf. Jadi kan kita mengatakan ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al kasrah di annahu ismul mufrad, karena rekan-rekan tahu setelahnya itu mudhafun ilaihi, maka dari itu kita menambahkan wa huwa mudhaf seperti itu ya. Saat hukum kita menambah wa huwa mudhaf apa? Hukumnya itu sunnah ya, bukan wajib. Oke, bukan wajib. Nah, tapi itu adalah keterangan yang bagus. Ya, kalau saya mau mengi'rabkan sempurna itu seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya. Kita selesai di lafaz jalalah. Oh ya, wa alamat jaril kasr li mufrad. Oke, selanjutnya Ar-Rahman. Oke, sebelum itu Ar-Rahman itu apa? Yang Maha Pengasih. Berarti kalau yang Maha Pengasih berarti itu sifat untuk Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu kita mengatakan na'tun awwalu. Naat yang pertama untuk lafaz jalalah. Na'tun awwalun lillahi. Na'tun awwalun lillahi. Naat yang pertama untuk lafaz jalalah. Majrurun. Kenapa majrur? Karena naat itu mengikuti sebelumnya. Karena lafaz jalalah itu majrur, maka kita mengatakan dia itu majrur. Wa alamatu jarhi al-kasrah. Selanjutnya li'annahu ismul mufrad, karena dia itu adalah isim mufrad seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, Ar-Rahim sama Ar-Rahman sifat untuk Allah dan Ar-Rahim juga sifat untuk Allah. Jadi bagaimana kita menjelaskannya? Ar-Rahman na'tun awalun, naat yang pertama, dan Ar-Rahim naat yang kedua. Maka kita mengatakan naat yang pertama na'tun awalun lillahi, dan Ar-Rahim na'tun tsanin lillahi. Ustaz, boleh Ustaz sifat itu lebih daripada satu? Boleh. Contohnya mana? Contohnya seperti ini. Ar-Rahman naat yang pertama, Ar-Rahim naat yang kedua. Boleh sifat yang pertama, boleh sifat yang kedua, boleh. Ya. Nah, jadi seperti itulah i'rab yang simple untuk kata bismillahirrahmanirrahim. Silakan dipahami terlebih dahulu, nanti lalu dicatat pertanyaannya ya. Lalu dicatat pertanyaannya. Kira-kira apa yang nggak paham nanti insya Allah akan dijelaskan. Kalau misalnya nggak bisa kita jelaskan di grup, di Zoom ini, insya Allah kita akan di grup insya Allah ya. Seperti itu, tenang aja. Ustaz, Ana malu saat bertanya di grup. Ustaz, nggak apa-apa, silakan dijapri nomor Ana ya. Silakan dijapri nomor Ana, insya Allah Ana akan menjelaskan baik itu secara tulisan atau nanti akan dijelaskan dari segi lisan juga. Oke, silakan lanjut. Nah ya, nah kita sudah selesai di ayat yang pertama. Sekarang kita masuk ke ayat kedua dan ketiga. Apa ayatnya? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Oke. Alhamdu yang pertama adalah mubtada. Ustadz, kenapa alhamdu itu mubtada? Nah, silakan ditulis rumusnya ya. Silakan ditulis rumusnya. Rumusnya adalah apabila kita menemukan isim. Apabila kita menemukan isim, lalu isim itu di awal, lalu dia itu marfu, berarti ada 3 komponennya. Ada apabila kita menemukan isim, lalu dia itu letaknya di awal, lalu dia itu marfu, maka kebanyakan dia itu menjadi apa? Menjadi mubtada. Menjadi apa? Menjadi mubtada seperti itu. Oke. Jadi alhamdulillah kita katakan mubtada. Kenapa mubtada saat? Karena pertama dia itu
isim. Yang kedua dia itu di awal. Yang ketiga dia itu marfu. Nah, terpenuhi 3 komponen umum dari i'rab mubtada, maka kita katakan alhamdulillah itu sebagai mubtada. Baru kita lanjutkan mubtadaun marfuun. Hukumnya adalah marfu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Li'annahu ismul mufrad. Karena dia itu adalah isim mufrad seperti itu, ya. Oke, selanjutnya lillahi, lillahi. Kita mengatakan lillahi, dia terdiri dari lam dan juga lafzul jalalah. Jadi kita mengatakan alam harfu jar, alam harfu jar. Lanjut mabniun al kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Kok gini lagi saat iya? Pokoknya setiap kita menemukan huruf maka cara meng'irabnya seperti ini. Kita sebutkan jenisnya apa? Harfu jar. Kita sebutkan tanda binanya apa? Mabniun alal kasri. Kita sebutkan akhirnya la mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada kedudukan sama sekali dalam i'rab seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kita i'rabkan lam, kita mengatakan lafzul jalalah ismun majrurun bil lam. Ingat yang tadi di saya sebelumnya, a'udzubillah lafzul jalalah ismun majrurun bil ba. Sekarang karena sebelumnya lam maka kita mengatakan lafzul jalalah ismun majrurun bil lam wa alamatu jarrihi al kasrah. Selanjutnya li'annahu ismul mufrad, li'annahu ismul mufrad. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita sudah menemukan mubtada, maka yang di akhir adalah kita menjelaskan khobarnya. Kita menjelaskan khobarnya. Dan di sini kita menjelaskan bahwa khobarnya adalah lillah. Jadi secara singkat saja, lillah khobarun lillahi fi mahalli raf'in khobar. Ya, mungkin lupa dicatat tadi. Jadi ana ulangi sekali lagi, lillahi fi mahalli raf'in khobar. Lillahi fi mahalli raf'in khobar. Jadi kita sudah menyebutkan mubtadanya adalah alhamdu, lalu yang menjadi khobar adalah jar majrur, itu adalah lillahi fi mahalli raf'in khobar. Silakan dicatat ya. Lillahi fi mahalli raf'in khobar. Oke. Itu untuk ayat yang kedua. Oke, kita lanjut ke ayat yang ketiga. Masih ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin adalah Rabb dari alam semesta. Kita mengatakan apa? Rabb di sini kita bisa mengatakan fleksibel ya. Bisa kita mengatakan dia naat, boleh. Bisa kita mengatakan dia itu badal, juga boleh. Bisa kita mengatakan ataf bayan. Loh, saat ini mana yang benar, saat naat, badal atau ataf bayan, saat. Nah, untuk mempermudah karena itu diperbolehkan, silakan diambil satu ya. Tapi karena di sini Anda ingin memudahkan, maka Anda mengatakan apa? Rabbi di sini adalah na'tun awal lillahi. Naat yang pertama untuk lafzul jalalah. Karena dia naat, maka dia mengikuti sebelumnya. Maka kita mengatakan na'tun awalun lillah majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah seperti itu ya. Li'annahu ismul mufrad. Oke, selanjutnya. Wa huwa mudhaf. Kenapa saat ada wa huwa mudhaf lagi, Ustaz? Nah, ternyata setelah rob itu ada al-alamin, yang mana al-alamin itu adalah, silakan di next, mudhafun ilaihi. Seperti yang Anda jelaskan tadi, kalau rekan-rekan menemukan mudhafun ilaihi selanjutnya, maka kata yang menjadi mudhaf itu kita jelaskan dengan kata wa huwa mudhaf, dan dia itu adalah mudhaf seperti itu. Oke, al-alamin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi. Nah, kita lihat di sini. Wa alamatu jarrihi al-ya. Oke, kalau bagi yang sudah belajar dasar, itu tanda jar itu ada 3. Tanda jar itu ada 3. Yang pertama adalah kasroh, yang kedua adalah ya, yang ketiga adalah fathah seperti itu. Dan di sini al-alamin karena dia itu majrur, maka tanda yang diambil adalah al-ya. Oke. Nah, di sini perlu dicatat baik-baik ya.
Niyabatan anil kasrah. Ustaz, apa arti niyabatan anil kasrah? Niyabatan artinya adalah sebagai pengganti. Niyabatan artinya adalah sebagai pengganti. Anda ulangi sekali lagi. Niyabatan adalah sebagai pengganti. Jadi maknanya bagaimana? Al-alamin mudhafun ilaihi. Paham kita? Majrurun. Paham juga? Wa alamatu jarrihi al-ya. Dan tanda jarnya adalah ya. Ketika kita mengatakan ya, jangan lupa kita mengatakan niyabatan anil kasroh. Bagaimana penjelasannya? Penjelasannya adalah tanda untuk rofa adalah dhammah. Tanda nasab adalah fathah. Tanda jar adalah kasrah. Tanda jazm adalah sukun. Jadi, keempat harokat ini adalah harokat asasi atau harokat asli untuk setiap hukum i'rab. Dhammah untuk rofa, fathah untuk nasab, kasrah untuk jar, dan sukun untuk jazam. Apabila ada tanda selain tanda ini, maka kita harus mengatakan niyabah. Nah, niyabah apa? Sebagai pengganti. Al-alamin, dia itu majrur. Harusnya kalau majrur dia itu tandanya adalah kasroh. Tapi kenapa dia bukan kasroh di sini? Nah, makanya kita jelaskan tanda wa alamatu jarrihi al-ya dan tanda jarnya adalah ya, niyabatan anil kasroh sebagai pengganti dari kasroh yang mana kasroh adalah tanda asli untuk majrur seperti itu. Oke. Dan insya Allah kalau saya masih belum paham nanti silakan ditanya lagi ya. Li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Karena al-alamin tadi adalah jamak mudzakkar salim seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya Ar-Rahman. Nah, kita mengatakan Robbi tadi naat yang pertama. Ar-Rahman seperti yang kita jelaskan tadi di Bismillahirrahmanirrahim juga sebagai naat. Tapi bukan naat yang pertama, tapi naat yang kedua. Naat yang pertama mana? Tadi Robbi. Naat yang kedua adalah Rahman. Na'tun sanin. Naat yang kedua untuk lafaz jalalah majrur dan tanda jarnya adalah kasroh karena dia ismu mufrad, dan yang terakhir adalah ar-rahim. Oke, naat yang ketiga. Naat yang ketiga na'tun salis lillahi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah li'annahu ismu mufrad. Oke. Berarti sampai sini aja penjelasan kita. Jadi insyaallah karena waktunya sedikit lagi akan habis. Jadi mungkin kita akan melanjutkan pelajaran dengan cara seperti ini, oke? Dengan memakai PowerPoint, dan terima kasih kepada operator juga untuk membantu kelangsungan pembelajaran ini. Semoga diberkahi. Dan insya Allah kita akan memaksimalkan pelajaran dari Zoom yang pertama. Yang kedua adalah dari WhatsApp ya. WhatsApp itu dari grup yang sudah kita buat. Maka dari itu bagi siapa yang nggak mendapatkan penjelasan yang cukup, silakan bertanya di grup atau boleh juga ditanya langsung oleh pembicara yang sekarang ini ya. Insya Allah antum kan mendaftar ke 1 nomor. Nah, yang 1 nomor itu silakan ditanya. Oke. Oke.